Hai semuanya, selamat datang di channel ini lagi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Pada video kali ini, admin akan melanjutkan spoiler Sword in the Heaven episode 73. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya, agar tidak ketinggalan notifikasi seputar Donghua dan dukun channel ini. Kalau udah, mari kita langsung saja. Di episode sebelumnya, Lin Bao mendatangi Yevan untuk meminta bantuannya menyelamatkan saudara baiknya Wang Su. Karena Wang Su pergi ke kota suci dan kalah dalam pertarungan atau perjudian batu, tetapi dia tidak dapat membayar uangnya hingga dia ditahan. Harus dikatakan bahwa Wang Su memiliki kepercayaan diri atas kepintarannya dalam berjudi batu. Wang Su juga berpikir bahwa dia pandai membaca batu sumber dan dapat melihat isi di dalamnya hanya dengan sedikit analisa. Tapi dia tidak memiliki pengenalan nyata sama sekali. Jadi akhirnya kegagalan dalam bertaruh pada batu secara alami tidak dapat dihindari dan tertipu. Karena hampir semua batu sumber di sini telah diambil oleh rumah judi dan hanya tersisa cangkangnya saja. Yevan secara alami sebagai teman membantu Lin Bao, tapi Yevan hanya memiliki sedikit uang. Jadi dia hanya bisa menghasilkan uang dengan berjudi batu dan mulai berjudi dengan banyak orang. Dia bertaruh bahwa batu sumber yang dia buka memiliki barang bagus di dalamnya dan kemudian menjualnya untuk mendapatkan uang dan kemudian menggunakan uang itu untuk menebus Wang Su dan menyelamatkannya. Dalam perjudian batu, Yevan mengandalkan teknik perspektif ilahi sumber surgawi. Dengan hal itu, Yevan bisa melihat benda-benda di dalam batu sumber. Yevan bahkan bertaruh dengan pengurus kota suci bahwa batu sumber yang dia hasilkan semuanya bagus dan berkualitas. Jika dia menang, penanggung jawab kota suci akan setuju untuk melepaskan Wang Su. Demi keadilan, sistem permainan terbaik dari tiga telah diputuskan. Yevan bisa dikatakan telah menunjukkan kehebatannya, memenangkan 3 dari 3 pertarungan judi. Dan saat batu sumber yang dia dapatkan dibelah, itu berisi hal yang luar biasa dan menimbulkan sensasi serta menarik banyak orang untuk melihatnya. Awalnya menurut perjanjian sebelumnya, setelah Yevan menang, pengurus kota suci akan membebaskan Wang Su. Penanggung jawab kota suci, Lin Chang'e, juga berjanji akan melepaskan Wang Su setelah kalah. Namun ketika Yevan dan Lin Bao pergi ke tempat Wang Su di penjara, orang yang bertanggung jawab memenjarakan Wang Su menolak untuk melepaskannya, karena menurut mereka ini bukanlah penanggung jawab kota suci lagi. Mereka bahkan menyiksa Wang Su. Yevan awalnya tidak ingin menggunakan kekerasan, tapi sekarang dia terpaksa menggunakan kekerasan. Dia segera mengambil tindakan secara dominan dan melawan para kultivator kota suci yang memenjarakan Wang Su. Meskipun orang ini kuat, dia hanya lebih kuat dari Lin Bao, dan dia bahkan bukan tandingan Yevan. Pada akhirnya Yevan dengan kuat mengalahkan mereka. Di saat Yevan bertarung dengan mereka, Lin Bao bergegas menurunkan Wang Su dan melepaskan ikatannya. Setelah kejadian ini, Wang Su mengatakan bukanlah orang yang cocok untuk berjudi batu. Jadi dia tidak akan berjudi batu lagi dan dia tidak ingin pergi ke kota suci lagi untuk berjudi. Namun Yevan menemukan cara untuk menghasilkan banyak uang dengan cepat. Setelah itu dia terus keluar masuk sebagai bengkel batu di kota suci, mengandalkan keterampilan yang dia pelajari untuk berjudi pada batu dengan orang lain. Pada akhirnya Yevan dengan cepat menghasilkan banyak uang dan menjadi terkenal sebagai raja judi. Sementara orang-orang di kota suci yang mengetahui tentang Yevan segera mendekat untuk mendapatkan pengetahuan tentang berjudi batu.